Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita hari ini seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari sebuah proses penyelamatan Tuhan bagi kita semua. Kematiannya, Golgota menjadi saksi program penyelamatan Allah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, Dia rela meninggalkan segalanya hanya untuk kita yang tidak layak dan berdosa ini. Itu sebabnya Dia Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Allah yang layak diagungkan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah dengan kami di tempat ini, biarlah Kristus Yesus, Kepala Gereja Karmel, mempertemukan kita dalam ibadah-ibadah yang sama di minggu-minggu yang mendatang. Saya juga mengajak dengan kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak keberatan karena anak kecil dan lainnya bisa mengisi kursi-kursi kita di depan yang masih kosong. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita tinggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita datang dalam proses penyembahan. Kita akan meminta tuntunan Allah Roh Kudus agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai. Kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 245. Nyanyian kemenangan iman nomor 245. Kita nyanyikan bait pertama, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Nyanyian kemenangan iman nomor 245. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. O salibmu Maha Tuhanku, tempat naung yang teduh. O salibmu Maha Tuhanku, tempat naung yang teduh. Disitulah Engkau bagiku sumber kasih yang penuh. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergemar, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera saudara. Oh salibmu anak domba, tarik aku selamanya. Ku dengar terus suaramu, merdu hutangmu terbayarlah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergemar, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera sadar. Oh salibmu sungguh tidak jauh, panggil yang lemah. Di situ telah aku tak basah dan perhatikan lelah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergemar, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera sadar.
dapatlah di sana baik sembah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergema, rambutmu pun besar sekarang pun baik segera sadar. Bangunlah dan pergi, bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergema, rambutmu pun besar sekarang pun baik segera sadar. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan ku beri kemuliaan dan hormat. Akhir dari pujian ini, Bapak Gembala akan pimpin kita dengan doa pembukaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami datang kepadamu, ya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah datang, mati dan bangkit bagi kami, memberikan jaminan pengharapan
memberikan kepastian keselamatan bagi kami semua, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan kami yang harus menerima murka penghakiman Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata, senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan kami ada sebagaimana hari ini. Di seluruh dunia, kami anak-anak-Mu, gereja Tuhan, memperingati hari yang besar, hari yang agung, hari di mana Yesus Kristus, Anak Allah, mati bagi kami semua. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau datang dan menggantikan kami. Berkatilah ibadah peringatan Jumat Agung pada hari ini. Kami semua yang sudah hadir, yang akan hadir, anak-anak-Mu yang melayani, kuduskan kami semua, urapi dengan kuasa-Mu. Pakai menjadi alat indah, membawa kami masuk lebih dalam kami menikmati kehadiran Tuhan, persekutuan yang indah, yang manis, yang intim dengan Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Kami sadar kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami tidak taat kepada Tuhan, membelakangi Tuhan. Kami seringkali mengikuti keinginan diri kami sendiri. Kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami semua boleh diperhadapkan dengan peristiwa salib Kristus, dan biarlah peristiwa ini boleh membawa kami untuk lebih lagi hidup dan memuliakan Tuhan. Semua pekerjaan iblis yang mengganggu, semua yang baik kami terima, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Allah, beracara berkuasa atas ibadah raya hari ini. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau memimpin serta memberkati ibadah ini. Kami buka dan tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kemenangan Iman yang besar di bagian-bagian akhir nomor 324 halaman 281. Firman Tuhan yang terdapat dalam Kemenangan yang Iman yang besar di bagian-bagian akhir halaman nomor 324 halaman 281. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tidak membawa Kemenangan Iman yang besar, kita bisa lihat ada tertulis di depan layar monitor. Saya akan membaca cetakan yang tipis dan Ibu Bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal, dan dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Penyaliban Kristus. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Hal itu dilakukan. Dan dekat salib Yesus
berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kapas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkatanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelup dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, luar biasa pengorbanan Yesus. Kita tidak akan sanggup untuk mengembalikan seluruh pengorbanan yang telah dilakukan Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, karena Ia sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya, di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 181. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana uangku dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang naf dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Yesus tempat genap hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota,
ikutlah kamu, ikutlah kamu kepadanya. Jangan kau tolak nabi cintanya, dan yang berdosa pun selamatlah. Pujilah dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah dia. Kita akan menyanyi sekali lagi nyanyian kemenangan iman nomor 255. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus. Di Golgota ditanggung siksa kami, supaya kami dapatlah gembira serta damai. Ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah karena dosaku. Di Golgota ditanggung siksa kami. Di Golgota menderita anak Allah. Kuasa iblis telah pecah dan sudahlah dikalah. Kuasa dan sumbernya bila kata sudah genap. Di Golgota menderita anak Allah. Ya Yesus, dari surga terang turunlah ke bumi. Baik berilah agar ku senang dan cinta Tuhan kami. Surga berilah api kepada kami Tuhanku, supaya sampai maksud-Mu ku masuk negeri damai. Bapak Ibu, karena kasih, karena anugerah, karena cintanya pada kami, Ia rela meninggalkan segalanya, mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia Allah yang besar adanya. Kita akan masuk dengan doa syafaat. Kita akan nyanyi satu pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan Engkau beri bagi setiap kami anak-anak-Mu. Secara khusus di pagi hari ini Tuhan, kami diberi waktu oleh Tuhan kembali untuk duduk diam di dalam rumah Tuhan, mengingat kembali akan kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia berdosa. Kami sadar kami sering kali melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami diberi waktu kembali untuk merenungkan kembali betapa besar kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu yang Tuhan telah Engkau berikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ya Allah kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena keadilan cinta-Mu bagi setiap kami, maka Engkau rela datang ke dalam dunia. Engkau menjadi seperti kami manusia, dan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami manusia yang berdosa, supaya kami beroleh hidup yang kekal.
Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam doa kami dan di dalam ibadah kami mohon ampun kepada Tuhan. Jikalau sepanjang kehidupan kami seringkali menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kami seringkali menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan Engkau beri bagi kami untuk memperbaiki hidup kami, untuk kami bertobat dan mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau apa yang kami lakukan hanya untuk keinginan kami, hanya untuk memuaskan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami harapkan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah dalam momen ini ya Tuhan, hati kami dibawa kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Untuk apa Tuhan jadikan kami dan untuk apa kami ditebus oleh Tuhan. Yaitu untuk menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia. Untuk memperluas kerajaan Allah, untuk giat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan di hari ini kami juga Tuhan dimotivasi, iman kami dibangkitkan kembali, rohani kami menjadi bertumbuh, dan kami semakin memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan ya Allah, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan untuk seluruh kegiatan ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan dari Jemaat Karmel sampai ke seluruh dunia, yang akan dilaksanakan secara bersama-sama, baik bersama pertemuan secara fisik maupun yang dilaksanakan secara online melalui media-media apapun. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap puji-pujiannya dinaikkan oleh anak-anak-Mu dapat menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih tubuh mereka yang mereka persembahkan kepada Tuhan, kira menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kami dengar, kiranya akan membangkitkan kami dari kebiasaan kami, dari perilaku kami yang jahat, menasihati kami, mengajar kami, menegur kami, dan membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa secara khusus di jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan setiap anggota jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberikan roh yang menyala-nyala kepada mereka, supaya mereka melayani pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam setiap tugas, dalam setiap talenta yang Tuhan Engkau percayakan bagi mereka. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, dan karena itulah yang Tuhan mau untuk setiap anak-anak-Mu. Kami doakan dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan, dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup memberikan dan akan menyertai dan menyelesaikan setiap persoalan hidup mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau yang telah memberi yang terbesar dalam kehidupan, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa hal-hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan juga akan menyelesaikan bagi kami, dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan Engkau percayakan melayani di jemaat ini. Kiranya Tuhan Engkau memakai mereka dengan penuh talenta karunia yang dari Tuhan, sehingga pelayanan-Mu yang Tuhan Engkau percayakan bagi umat-Mu di tempat ini dapat dijalankan dengan di bawah takut akan Tuhan, dan firman Tuhan, firman kebenaran akan disampaikan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, sehingga hati kami dinasihati ya Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami doakan setiap anggota majelis yang ada, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Jadikan mereka anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh rela melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai bukti, sebagai ucapan syukur hati setiap kami kepada Tuhan,
atas keselamatan yang Tuhan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami hanya bisa berdoa dan hanya kami bisa mengucap syukur dan melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki kami lakukan sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan kami memakai dengan bijaksana. Kami memakai untuk bertobat di hadapan Tuhan. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu lah yang menggerakkan setiap hati kami untuk berbalik dari kehidupan kami yang lama kepada kehidupan yang Tuhan Engkau kehendaki. Terima kasih, bersyukur untuk kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu kekasih, Ibu Yeimu. Kami doakan, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doanya kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih ya Tuhan, setiap pribadi kami yang telah hadir beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan dalam segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami tidak mampu melewatinya, kami mohon Tuhan beri kekuatan kepada kami. Beri iman pengharapan bagi kami, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Makan di meja Tuhan, sehidangan dengan Engkau. Kiranya Tuhan layakkan hati kami, suci kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami, buka mata telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami akan menerima hal yang Tuhan Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan ini pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Dan kami sempurnakan doa ini dalam doa Bapa kami yang Tuhan Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH. Kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 111. Nyanyian kemenangan iman nomor 111. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga serta bait keempat dalam keadaan berdiri. Nyanyian kemenangan iman nomor 111. Ke dalam hati Yesus ku masuki terus, ku hendak tahu sebabnya, ku dikasihinya, mengapa ku diangkat dari cemar najis, ditolongnya, diselamatkan, sungguh amat ajaiblah. Ke dalam nikmat Yesus ku masuki terus,
terima berkat huknam yang limpah dan kudus, ku turutlah sertanya, ku serahkan diriku, ubahkanlah genap hatiku jadi seperti hatimu. Ke dalam lip Yesus ku masuki terus dari kebun sehingga ke bukit Golgota, ku turut minum cawan yang pahit dan pedih, penolongku dan kuatku, sertamu ku amanah. Ke dalam suka Yesus ku masuki terus, kesukaan ku dapat yang indah darimu, ku bersenang selalu, baik sukar dan pedih. Muhalislah, Engkau yang kusukai. Mari kita berdoa. Di tengah ibadah yang indah, yang penting hari ini, kami telah memuji, menyembah, berdoa, dan tiba saatnya untuk kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Kami sadar lemah dan terbatas, urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, terangi pikiran kami, terangi hati kami, biarlah kami boleh mengerti sabda kebenaran firman-Mu. Kami masuk ke dalam hati Yesus, karena di sanalah kami mendapatkan sesuatu yang penting untuk hidup yang penuh dengan kepastian, hidup yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu, berkati kami semua, memberkati pemberitaan firman-Mu. Biarlah hari ini kami bersuka cita, kami memuji dan menyembah Tuhan, hidup dan memuliakan Engkau. Ini doa kami, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab di dalam surat Roma pasal 5. Surat Roma pasal 5, kita membaca ayat 6 sampai dengan 11. Surat Roma pasal 5, kita membaca ayat 6 sampai 11. Judul perikop hasil pembenaran, mulai ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan ini kita lihat berulang kali disebutkan bahwa ya Kristus telah mati untuk kita. Nah, hari ini kita merenungkan tentang kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kematian Tuhan Yesus itu tentu berbeda sekali dengan kematian kita manusia. Kita semua manusia, memang kita semua akan menghadapi kematian. Dan Tuhan Yesus, kita memperingati hari Jumat Agung ini, bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib oleh karena kita. Kita semua memang pasti akan mati. Tetapi perhatikan bahwa kematian Tuhan Yesus, Dia mati itu berbeda dengan kita semua yang nanti akan mati itu. Bedanya di mana Bapak Ibu Saudara? Perhatikan bahwa manusia, kita semua, kita pasti akan mati karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mati itu bukan karena dosa seperti kita. Tetapi Dia mati itu untuk dosa. Nah, itu bedanya ya. Kita mati karena dosa, tetapi Tuhan Yesus Dia mati untuk dosa itu. Nah, beda sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini orang bilang bahwa ada banyak hal yang misteri. Misteri artinya tidak bisa kita temukan jawabannya. Di dalam lautan yang luas, yang biru, gelap, menakutkan itu ada apa di sana kita tidak tahu. Itu misteri. Ada apa di atas ya hutan belantara yang tidak berpenghuni, di dalam sana ada apa tidak tahu. Nah, termasuk juga dengan kehidupan ini, orang bilang hidup ini memang misteri lah. Apalagi dengan yang namanya itu kematian. Kematian itu bagi orang, bagi manusia itu suatu misteri yang gelap sekali. Misteri yang kita tidak tahu ada apa di sana. Teristimewa bagaimana kalau ya setelah seseorang itu mati, dia akan seperti apa, dia akan kemana, dia akan buat apa dan lain sebagainya. Apakah ada kehidupan setelah kematian, atau setelah seorang itu mati, dia nanti jadi apa? Nah, semua itu misteri Bapak Ibu Saudara, termasuk dengan ya kematian. Kematian itu merupakan misteri yang paling besar sekali bagi manusia. Kenapa demikian? Karena memang ya tidak ada jawaban tentang kematian itu. Kenapa mati? Setelah mati nanti bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya orang waktu bicara tentang kematian, orang takut untuk membicarakannya. Takut untuk memikirkannya, apalagi untuk menghadapinya. Orang begitu takut sekali bicara tentang kematian. Kenapa? Karena memang ngeri. Perasaan takut itu akan menghantui kita, dan itu begitu ngeri sekali. Bapak Ibu kalau ya bicara cerita dengan beberapa orang yang misalnya mereka pernah masuk di ICU, dan di sana mereka terkapar, hanya tinggal tunggu maut itu menjemput saja. Tetapi kemudian puji Tuhan mereka lolos. Lalu bicara dengan mereka bagaimana waktu menghadapi semua itu. Mereka bilang waktu ada di ICU itu, dengar ya tempat tidur didorong, ada orang yang sudah pergi. Seakan-akan sebentar lagi saya. Mereka bilang bahwa tidak ada pikir yang lain, yang ada adalah perasaan takut yang begitu besar sekali. Takut untuk menghadapi kematian.
Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya perhatikan bahwa kenapa orang atau kita manusia takut dengan yang namanya kematian itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kita belum punya pengalaman. Kita takut terhadap kematian karena kita tidak punya pengalaman dengan kematian itu. Itu sebabnya kita takutnya luar biasa. Misalnya sesuatu yang kita belum punya pengalaman terhadap hal itu, pasti ada rasa takut. Nah, demikian juga dengan kematian itu. Kita tidak punya pengalaman sehingga kita takut. Lalu kenapa manusia takut dengan kematian? Karena memang kematian itu gelapnya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita tahu di sana. Dan memang manusia takut tentang kematian karena di dunia ini kita lihat tidak ada jawaban yang bisa menjelaskan seluk-beluk tentang kematian itu. Orang bertanya, kenapa manusia bisa mati? Semua orang memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya itu tidak pasti, tidak jelas tentang kematian. Tidak ada jawaban. Hari ini orang semua bertanya-tanya, nanti setelah mati itu bagaimana? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya Paulus dia berkata bahwa musuh terakhir manusia itu adalah maut. Musuh terakhir manusia itu adalah kematian. Manusia sehebat apapun, sekuat apapun, luar biasa apapun, tetapi ketika akhir hidupnya, dia akan bertekuk lutut, tidak bisa menghadapi yang namanya maut atau kematian. Kenapa? Karena itu adalah musuh terakhir manusia. Dan semua orang di dalam dunia ini pasti akan ditelan dengan yang namanya kematian. Ini Bapak Gembala bicara. Ini betul Bapak Ibu Saudara. Musuh terakhir manusia itu maut atau kematian. Dan maut itu dia seperti dipersonifikasikan itu seperti satu orang yang dia besar sekali. Dia punya kekuatan kuasa yang besar sekali. Dia kuat sekali. Dan kalau dia datang, ibaratkan dia itu satu pribadi maut itu. Kalau dia datang, kita ini terpaksa harus kalah. Tidak bisa menang. Tidak mungkin menang. Kalau dia datang. Memanggil, menjemput, membawa kita terpaksa kalah. Mau pakai apapun tidak bisa, kita pasti kalah. Nah, itu sebabnya orang bertanya, terus nanti bagaimana setelah kita kalah dengan maut atau kematian itu? Bagaimana hidup setelah mati itu? Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab bagaimana hidup setelah mati itu nanti. Yang paling penting itu adalah kita harus bertanya dulu, kenapa manusia harus mati? Kalau kita bisa menjawab kenapa manusia harus mati, nanti kita bisa dapat jawaban. Setelah mati itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita firman, memberikan kita Alkitab yang dia menjawab semua misteri itu. Termasuk dengan kematian. Kenapa manusia mati? Nah, ini pertanyaan pertama yang penting yang harus kita temukan jawabannya. Kalau kita bisa jawab kenapa manusia harus mati, setelah itu kita pasti bisa jawab bagaimana setelah mati. Nah, perhatikan bahwa kenapa manusia mati? Penyebabnya itu hanya satu saja, karena dosa. Alkitab kasih jawaban yang memang pas, jawaban yang tepat, jawaban yang jitu sekali. Manusia harus mati itu karena dosa. Dosa yang bikin manusia itu harus mati, pasti mati, tidak bisa luput daripada kematian itu. Nah, perhatikan manusia pertama dalam Kejadian 3 itu Manusia pertama waktu Tuhan ciptakan dia menurut gambar dan rupa Allah, taruh di dalam Taman Eden, dan Tuhan bilang silakan menikmati semua yang sudah Tuhan buat, Tuhan jadikan, Tuhan sediakan.
Tetapi Tuhan bilang, pohon yang di tengah jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu makan, pasti kamu mati. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatikan bahwa manusia dia jalan keliling taman, dia putar-putar, dia lihat, perhatikan. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan harus larang saya makan buah yang di tengah? Kenapa? Karena Tuhan kalau larang dia, justru dia semakin penasaran. Dia mau coba, dia ingin tahu, dia mau untuk, ya ada apa sebenarnya Tuhan melarang saya. Padahal Tuhan sudah larang jelas, kalau kamu makan, pasti kamu akan mati. Nah tetapi perhatikan, ular hadir di sana dan ular bilang, hei manusia, kau makan buah ini. Tuhan larang, tidak boleh. Lalu ular bilang begini, kalau kau makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dengan yang jahat. Oh begitu. Berarti Tuhan larang saya karena Tuhan tidak mau saya jadi sama seperti Tuhan. Nah rupanya iblis bilang, manusia kau tidak tahu. Kau tidak tahu kenapa dilarang, tapi saya tahu. Kau mau tahu? Kau dengar ini ya. Tuhan tidak mau kau jadi sama dengan Tuhan. Buah ini buah yang bikin kau langsung naik kelas. Bikin kau langsung terbang sama tinggi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya manusia ambil dan makan. Kenapa manusia makan Bapak Ibu Saudara? Alasannya itu hanya satu saja. Karena tipuan iblis, kalau makan buah nanti jadi sama seperti Tuhan Allah. Berarti manusia perhatikan bahwa dia tidak puas menjadi ciptaan saja. Tetapi manusia dia punya satu keinginan, dorongan untuk dia mau jadi sama seperti Tuhan Allah. Bisakah tidak ciptaan jadi pencipta? Sampai kapanpun tidak akan bisa. Nah itu sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa jatuh dalam dosa? Karena manusia mau jadi sama seperti Allah. Dan perhatikan bahwa dosa ini itu akibatnya fatal sekali. Manusia bukan hanya dosa karena dia ambil buahnya atau dia makan buahnya saja. Bukan. Dia ambil dan makan buah itu, perhatikan, akibatnya fatal karena memang manusia pada saat yang sama dia telah memberontak kepada Tuhan Allah. Tuhan bilang jangan makan, tapi dia makan saja. Berarti perhatikan bahwa dosa yang terbesar manusia adalah dosa pemberontakan kepada Allah. Manusia memberontak melawan Tuhan Allah. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki, manusia lawan semua itu. Itu sebabnya akibat daripada dosa begitu fatal karena manusia memberontak kepada Tuhan Allah. Lalu perhatikan bahwa bukan Tuhan larang begitu saja. Tuhan sudah kasih warning, kasih peringatan di awal. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Itu sebabnya manusia dia kena dengan perkataan Tuhan Yesus, kamu makan pasti mati. Dan memang benar manusia memberontak, dia makan buah. Dan setelah makan buah, apa yang Tuhan bilang itu memang benar jadi. Kamu pasti mati. Ular bilang, tidak akan mati. Pasti mati Bapak Ibu Saudara. Nah mati ini bukan seperti mati yang kita pikir biasa-biasa saja. Mati yang Alkitab maksud itu ada 3 model kematian. Mati yang pertama itu mati secara rohani. Waktu kamu makan, maka kamu akan mati secara rohani. Artinya hubungan dengan Tuhan Allah itu putus. Tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan Allah. Itu model yang pertama, mati rohani. Dan memang waktu mati rohani, Adam dan Hawa masih bisa jalan keliling taman itu. Masih bisa cari rumput-rumput menutupi kemaluan mereka. Masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa secara rohani mereka sudah mati. Dan kemudian berjalannya waktu manusia juga akan mati secara jasmani. Mati seperti yang kita ketahui hari ini. Bisa ke tanah hitam lah, bisa ke Waena lah, dan kemana. Mati secara jasmani. Itu model yang kedua. Dan model mati yang ketiga, yaitu mati kekal. Mati selama-lamanya.
Nah, ini yang Alkitab dia katakan, bahwa kamu pasti mati. Dan ketika Adam dan Hawa sudah makan jatuh ke dalam dosa, perhatikan bahwa maka semua keturunan Adam, semua sudah harus bertanggung jawab. Semua harus kena getahnya. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berasal dari manusia pertama. Dari keturunan demi keturunan, dosa itu masuk. Dosa itu mengalir, dia menjalar kepada semua orang. Tidak ada satu yang bisa luput. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau begitu apa yang terjadi dengan Adam dan semua keturunan manusia sampai hari ini? Paulus bilang Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, itu sebabnya kita dapat satu jawaban. Kenapa manusia mati? Jawabannya hanya satu, karena manusia sudah berdosa. Dosa apa yang manusia buat? Pemberontakan terhadap perintah Allah, kehendak Allah, rencana Allah. Dan setelah manusia memberontak, dia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langkah kepada yang kedua. Kalau begitu bagaimana hidup setelah mati? Setelah kematian, karena manusia sudah berdosa, maka manusia harus terima hukuman karena dosa-dosanya. Ada orang bilang begini, tidak bisa. Kan Adam yang makan buahnya sama Hawa. Saya tidak, kita tidak. Itu kan dulu di sana, di taman sana. Kita tidak pernah melakukan itu. Makan langsung buahnya itu. Berarti kita bilang tidak adil. Hari ini kita tidak pernah makan dosa buah itu. Tapi kenapa kita juga jatuh dalam dosa? Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa, mereka itu mewakili semua manusia, semua keturunan generasi yang akan datang berikutnya. Nah, sama seperti misalnya apa? Waktu Amerika mengalahkan Jepang Hiroshima, Nagasaki itu ya. Waktu Jepang sudah kalah, perhatikan bahwa ada satu kaisar yang dia pergi dan dia tanda tangan bahwa mereka menyerah kalah. Waktu kaisar itu dia tanda tangan, semua penduduk masyarakat Jepang tidak bisa protes. Kami tidak tanda tangan, itu kan dia. Perhatikan bahwa dia tanda tangan itu mewakili semua warga masyarakat yang ada di negara Jepang. Bahwa semua mengaku kalah kepada Amerika. Nah, Bapak Ibu Saudara, Adam Hawa itu mewakili kita semua. Dan itu sah, itu nyata tidak bisa diganggu gugat. Nah, perwakilan itu ya. Misalnya perwakilan apa lagi ya? Misalnya Pak Filo hadir di wali kota dan bilang kami dari Jemaat Karmel, kami dan lain sebagainya. Waktu dia hadir di sana itu sah, dia mewakili kita semua. Kita tidak bisa bilang itu kan dia. Kami tidak bisa Bapak Ibu. Dosa Adam mewakili kita semua keturunan yang akan datang. Nah, tetapi perhatikan, bagaimana jawaban pertanyaan yang berikut adalah bagaimana kita bisa menghindarkan diri daripada kematian itu. Nah, itu jawaban yang penting sekali. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari penghukuman? Bagaimana bisa? Tidak mungkin bisa. Manusia dengan segala macam cara usaha menghindarkan diri, mau bersembunyi, mau lari, mau minta tolong kepada siapapun, tidak mungkin bisa. Dengan segala usahanya, manusia harus terima konsekuensi karena dosa itu. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kasihan sekali manusia, kasihan sekali kita hari ini. Karena kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Karena memang manusia itu terbatas. Kita manusia itu terbatas. Mau sehebat apapun, kita ini terbatas sekali. Bilang sama kiri kanan, kau terbatas. Kita mau bangga apa? Kita ini saja terbatas. Mau busungkan dada. Hei, terbatas, kasihan.
Kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau lihat orang dia mau sombong-sombong, bilang terbatas saja mau. Kalau Bapak Ibu sudah tahu itu, nanti tidak mungkin iri hati, tidak mungkin kecewa sama orang, hanya bilang terbatas saja mau. Orang bikin kecewa kita, bikin kesal kita, bilang terbatas. Kita semua terbatas, sama saja. Nah Bapak Ibu Saudara, karena manusia sudah terbatas, ini terbatas. Yang kedua, kita memang sudah terkontaminasi dengan dosa. Terkontaminasi itu sudah tercemar dengan dosa. Sehingga kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa menghindar daripada konsekuensi dosa itu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari manusia tidak ada cara, tidak ada jalan. Tetapi puji Tuhan, dari Tuhan, dari pihak Allah, itu ada jalan. Dan itu hanya satu-satunya cara, jalan, satu-satunya solusi, supaya kita bisa terhindar dari kematian. Solusi itu hanya dari pihak Tuhan saja. Kenapa? Karena memang Dia adalah Allah pencipta kita. Karena Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya kita lihat Allah dia merencanakan dan dia mengutus anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang juga adalah Allah sendiri. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus yang juga adalah Allah itu. Dia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi perhatikan bahwa dia berbeda. Kita berdosa, dia tidak berdosa. Kita ada di dalam kandungan mama karena hubungan bapa dengan mama. Yesus ada di kandungan Maria. Perhatikan bahwa Maria bingung. Dia belum pernah bersetubuh dengan Yusuf. Tapi perhatikan Maria dapat satu kabar gembira. Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Anak yang engkau kandung itu berasal dari Roh Kudus. Perhatikan, ini karya Roh Kudus dalam menghadirkan Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Yesus menjadi manusia sama seperti kita, tapi bedanya dia tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara, tujuannya apa? Supaya dia bisa menggantikan dosa kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan terharu sekali. Aduh, tidak ada jalan, tidak ada cara kita bisa lolos dari konsekuensi dosa. Tetapi Yesus dia Allah, dia mau jadi manusia. Kita akan terharu sekali. Tetapi di satu sisi kita juga akan bersyukur sekali. Ketika Allah itu mengutus anaknya Yesus Kristus. Yang juga adalah Allah sendiri menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus ini adalah Allah sejati. Dan sekaligus dia adalah manusia sejati. Kenapa Allah lakukan itu semua? Karena memang Allah tahu, Allah mengerti bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa harus dihukum, harus mendapatkan konsekuensinya. Dan Bapak Ibu Saudara, hukuman itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, tidak bisa diganti oleh apapun. Mau ganti dengan binatang tidak bisa. Kecuali dengan manusia itu sendiri. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya Yesus adalah Allah. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan bahwa Yesus mati di kayu salib bukan karena dosa, tapi untuk dosa. Nah itu sebabnya perhatikan, kalau Yesus adalah Allah, kenapa Yesus itu bisa mati? Kalau dia Allah, kok Allah bisa mati? Kalau Allah sudah mati ya sudah, berarti KO. Nah perhatikan bahwa yang mati itu bukan kealahannya. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dan ketika perhatikan Yesus hadir di dalam dunia menjalankan misi Allah itu penyelamatan Allah. Ketika belum saatnya untuk mati, perhatikan bahwa para pemimpin agama itu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Berusaha untuk menghabisi Yesus, membunuh Yesus, tidak pernah berhasil. Selalu gagal.
Mereka berusaha untuk tangkap Yesus, berusaha untuk bunuh Yesus, tapi selalu gagal. Kenapa? Karena Alkitab bilang belum waktunya, belum saatnya. Tetapi ketika sudah saatnya, perhatikan bahwa ketika saatnya dia berkata kepada muridnya, saya akan pergi ke Yerusalem. Di sana saya ditangkap, disiksa, dianiaya, dibunuh, tapi hari ketiga saya bangkit. Dan Yesus terus berjalan menuju ke Yerusalem. Dia tahu di Yerusalem di sana dia dieksekusi, dia dimatikan, dia dibinasakan. Tapi dia berjalan terus ke Yerusalem. Di sanalah dia akan ditangkap dan dibunuh. Perhatikan bahwa sebelum itu, ketika belum tiba waktunya, siapapun tidak bisa bunuh dia. Siapapun tidak bisa menghabisi dia. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, siapapun tidak bisa tahan. Siapapun tidak bisa pele. Tidak bisa untuk menghalangi itu. Kenapa? Karena sudah waktunya. Nah, demikian kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau belum waktunya, mau apapun tidak mungkin kita akan pergi. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu semua, kita ini lolos dari corona. 2 tahun kita tunggu-tunggu saja, jangan saya. Tapi kita lolos. Ada yang kena tapi lolos juga ya. Puji Tuhan saja lah. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Mau cuci tangan kah, mau pakai ini itu kah, kumur hand sanitizer juga, telan kah. Kalau sudah waktunya, goodbye. Tapi kalau belum Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa. Nah, ini satu hal yang buat kita gembira, kita puji Tuhan. Bapak Ibu jalan di tengah-tengah ancaman, mara bahaya, kesulitan, tantangan hidup. Jalan itu sambil pandang kepada Tuhan, sambil memberikan hidup sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Kalau belum waktunya tidak usah khawatir. Tuhan pasti akan membela kita, melindungi kita, akan meluputkan dan menyelamatkan kita. Mau pesawat jatuh kesekian kali pun kalau Tuhan bilang belum. Tapi kalau sudah waktunya, Bapak Ibu lagi duduk nonton di rumah, nonton TV juga pasti langsung kepala jatuh. Lagi terbaring juga langsung. Karena apa? Karena memang sudah waktunya. Nah, waktunya ini yang biasa iblis itu dia manfaatkan. Termasuk Swangi. Kalau Swangi itu saya lihat bahwa mungkin dia lihat manusia yang sudah mau waktunya dekat. Itu kayak pohon yang daunnya sudah kuning. Kalau pohon daun sukuning itu kan sudah pasti jatuh toh. Sukuning tinggal tunggu saja. Nah, tetapi perhatikan, Swangi-Swangi kah, setan-setan kah, dukun-dukun kah, dong itu hebat. Dong bisa lihat mana daun yang sudah kuning. Dong ke sana dan dong goyang pohon itu, daun jatuh. Lalu orang bilang, "Wih, daun jatuh." Ah, dia ini yang goyang. Hehe. Dia hanya masuk supaya dapat nama saja. Padahal bukan dia, memang waktunya. Nah, ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang takut Swangi. Kalau belum waktunya, Swangi itu dia tidak punya hak apa-apa. Makanya perhatikan Ayub dalam Tuhan uji imannya itu, Tuhan bilang apa? Silakan kamu, saya serahkan ke dalam tanganmu, tapi tidak nyawanya. Wah, nyawa itu harus izin sama yang di atas dulu, sama yang punya pemilik ini. Kalau Tuhan kasih izin, maka dia bisa ambil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan Yesus dia menuju kepada Yerusalem. Waktu dia menuju ke Yerusalem, Petrus tarik, "Guru, jangan ke Yerusalem sudah. Tahu baru." Tapi Yesus bilang apa? Enyalah iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan siapa Petrus. Petrus ini orang hebat di dalam kelompok murid Yesus. Dia orang penting sekali. Tapi pada saat yang sama, Petrus ini juga bisa jadi seperti iblis. Kenapa? Karena dia menghambat rencana Tuhan. Dia mau mengalihkan kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang, "Enyalah iblis." Bapak Ibu Saudara, kita semua anak Tuhan, puji Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Kita semua Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa dalam hidup kita.
tapi jangan terlena. Jangan lalu lupa daratan. Kita harus berjaga-jaga. Karena ketika Tuhan sedang bekerja hebat, saat yang sama iblis juga bekerja. Untuk apa? Menarik kita, menghambat pekerjaan Tuhan. Jangan bangga saya ini hamba Tuhan. Tapi pada saat yang sama, iblis bisa pakai hamba Tuhan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Jangan bangga jadi pengurus gereja, karena pada saat yang sama, iblis juga bisa pakai pengurus untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Jangan bangga menjadi anggota gereja, anggota jemaat Tuhan. Karena pada saat yang sama, iblis bisa pakai kita semua. Kita semua punya kecenderungan yang sama. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berjaga-jaga. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Dan ya apa rencana Tuhan. Karena kalau tidak kita sama seperti Petrus. Petrus perhatikan, dia orang yang kaliber luar biasa. Yesus dibilang saya dipenjarakan, dia bilang guru saya juga ikut. Bahkan saya mati untuk tuh guru. Tapi lihat waktu Yesus ditangkap, yang bicara banyak itu di mana? Hilang. Petrus kabur, Petrus pergi. Bahkan dia kembali kepada hidup yang lama. Kenapa? Karena memang dia hanya bunyi-bunyi saja lah. Motivasinya itu sudah salah dalam mengikuti Yesus. Motivasi Petrus itu dia salah dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Karena apa? Bagi dia bahwa saya ikut Yesus, Yesus ini nanti jadi raja secara politik. Kalau Yesus jadi raja, berarti kita yang ada di link 1 ini, kita akan dapat jabatan-jabatan yang tinggi sekali. Kalau kita sudah dapat jabatan yang tinggi, berarti lihat dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kekayaan dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang saya akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, disiksa, dibunuh. Petrus bilang, bah baru ketorang, mimpi-mimpi indah ini semua habis. Yesus sudah bilang, enyalah engkau iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini bahaya ya, tipis-tipis lah. Bagi Petrus ini humanis sekali. Aduh Yesus ini kan orang hebat, dia ditangkap, dibunuh ini kan, aduh janganlah. Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama tentara Romawi berusaha untuk tangkap Yesus, tapi karena belum waktunya tidak bisa. Tapi karena sudah waktunya, perhatikan bahwa ya Yesus menyerahkan dirinya. Dia berdoa, dia bergumul, apakah cawan ini lalu atau aku minumnya? Ketika saatnya mereka datang dan tangkap Yesus. Datang dengan peralatan lengkap. Yesus dia bilang, kamu kira saya ini penyamun kah? Datang dengan kayak tangkap penjahat. Yesus menyerahkan dirinya. Waktu Yesus menyerahkan dirinya, perhatikan bahwa orang-orang mengadili Yesus itu secara tidak adil. Bagaimana tidak adilnya? Karena mereka mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan massa yang sudah disuap, sudah dibayar, sudah disetting dan lain sebagainya. Orang-orang yang kumpul semua dengan satu suara, itu orang-orang settingan semua. Supaya apa? Nanti kalau satu bilang salibkan, semua kasih bunyi salibkan. Padahal apa? Ini orang-orang yang sudah disuap, disogok, dibayar hanya untuk memuaskan satu tujuan, satu kepentingan. Padahal itu semua hanya tipuan saja. Semua hanya rekayasa yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama itu. Itu sebabnya perhatikan Pilatus kalah suara. Waktu Pilatus periksa perkara Yesus ini, dia ada cek semua, tidak ada masalah yang akan kena hukuman mati. Yesus dia bilang, wah ini orang tidak bersalah ini, tidak bisa hukum mati. Tapi lihat, satu orang berdiri kasih suara, semua bilang salibkan dia. Akhirnya Pilatus kalah suara. Bapak Ibu Saudara, Pilatus serahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan dan untuk dibunuh. Perhatikan betapa jahatnya manusia, betapa liciknya cara-cara orang bekerja dalam mereka
menghabisi Yesus itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, pada waktu Yesus itu mati, lihat ada berapa hal yang terjadi. Yang pertama, waktu Yesus mati itu, jam 12 sampai jam 3, langit menjadi gelap. Karena pada saat Yesus mati itulah, kematian Yesus meredakan murka Allah. Murka Allah yang begitu murka terhadap manusia yang berdosa. Murka itu diredakan melalui kematian Tuhan Yesus. Lalu kematian Yesus menggantikan hukuman dosa kita. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, dosa kita itu banyak sekali. Kita bikin dosa hampir setiap hari. Kita bikin dosa, kita pikir, kita rancang, kita jalankan, kita kerjakan. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita ini jahat sekali. Bahkan Bapak Ibu, ya kalau kita merasa kita ini orang yang baik, orang yang tidak berdosa, Alkitab bilang bahwa kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan Dia adil. Dia mengampuni, menyucikan kita dari dosa kita. Tapi kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka hukuman sudah ada di atas kita. Kenapa? Karena faktanya kita ini sudah berdosa. Waktu kita berdiri seorang diri di hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Kudus itu, hati nurani kita ini akan berteriak. Dia akan menuduh kita dan dia berkata bahwa kamu orang berdosa. Hati nurani kita sendiri mendakwa kita bahwa kita ini orang yang brengsek, orang yang kurang ajar, orang yang pasti akan dihukum oleh Tuhan Allah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus Dia mau menggantikan kita. Dia yang menanggung hukuman kita. Dan kematian Yesus itu perhatikan, Dia mematikan kematian itu sendiri, maut itu. Dia mati untuk mematikan kematian. Musuh yang terakhir itu, yang kita pasti kalah di hadapannya, Dia mengalahkan kematian. Nah ini luar biasa ya, kematian untuk mematikan kematian. Musuh yang ketiga, apa musuh kita? Musuh kita itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Musuh yang pertama adalah dosa. Musuh yang kedua itu iblis. Musuh yang ketiga itu maut atau kematian. Dan puji Tuhan, waktu Yesus mati itu, Dia mematikan kematian. Dan puji Tuhan, waktu Yesus membuktikan itu semua, Dia mendemonstrasikan bahwa maut ini sudah dikalahkan, sudah dimatikan. Dia tunjukkan dengan kebangkitannya. Dia bangkit membuktikan bahwa saya telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, musuh yang terakhir, yang paling menakutkan itu. Puji Tuhan, Dia bangkit, Dia menang, Dia hidup. Maut tidak berkuasa atasnya. Dia keluar, Dia bangkit, Dia menang, Dia hidup. Dan Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam pembacaan kita Roma pasal 5 tadi, dalam ayatnya yang terakhir berkata, bukan hanya itu saja kita meninggal dalam Allah oleh Yesus Kristus, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tanpa kita memberi diri kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah, maka kita akan dihabisi oleh maut itu. Kita akan dihukum mati yang ketiga itu, mati kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita buat membalas kasih Tuhan? Mari kita memberi hidup kita untuk sungguh-sungguh kita hidup dan memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi hamba untuk melakukan kepentingan-kepentingan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan setelah kita diselamatkan, mari tetap setia, tetap bertekun di dalam iman, pengharapan, kasih kita, di dalam persekutuan kita, di dalam kita mengiring Dia, sampai kelak kita ada di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar,
Kami manusia celaka, tidak ada yang bisa membebaskan kami, melepaskan kami daripada konsekuensi dosa. Kami semua harus berhadapan dengan murka hukuman penghakiman Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang dan menggantikan kami semua. Sehingga semua orang yang percaya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami diperdamaikan, kami diampuni, kami ditebus, dibenarkan untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Meteraikan semua yang kami dengar, hidup yang sisa kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan meteraikan semuanya. Haleluya. Semua katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para majelis yang telah mempersiapkan diri untuk mendampingi saya di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendiri yang telah menetapkan perjamuan kudus ini dan mengundang kita semua untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang Dia sampaikan pada malam sebelum Dia diserahkan, Dia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri untuk kita melakukannya, mengingat apa yang telah Dia kerjakan. Dia lakukan karya keselamatannya bagi kita semua. Itu sebabnya perjamuan ini penting, karena di dalamnya kita melihat satu kebenaran yang penting, bahwa Yesus telah memberikan dirinya, nyawanya. Perjamuan ini mengingatkan bahwa tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti akan dihukum oleh Tuhan Allah. Kita semua tanpa pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar perjamuan ini menjadi berkat, mari kita membereskan hati kita agar perjamuan ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ada satu hal yang belum dibereskan dengan Tuhan, dengan sesama, mari ini saat yang indah, bereskan lebih dulu, supaya kita terima perjamuan ini menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Mari kita berdiri, saya beri kesempatan kita semua masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kesempatan indah satu kali lagi untuk kami duduk bersama di dalam meja perjamuan Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur ini. Kami sadar ya Tuhan, kami seringkali melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Seringkali kami tidak menjalankan firman-Mu. Ampuni kami semua ya Tuhan. Engkau selidiki keberadaan kami masing-masing. Jikalau ada dosa yang masih mengikat kami, dalam nama Yesus Tuhan ampuni kami. Lepaskan kami semua. Kalau ada kebencian, kemarahan, ada suatu hal yang belum dibereskan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, kepada orang terdekat kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah ketika menerima perjamuan ini, kami semua ya Tuhan dilayakan, sehingga kami menerima berkat yang besar, anugerah yang besar, semua yang indah baik di dalam perjamuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua akan terima perjamuan kudus ini, roti dan anggur. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan kami semua, supaya kami layak menerima roti dan anggur yang ada. Tuhan juga berkenan memberikan kepada kami sikap penuh kesungguhan dalam menerima roti dan anggur ini. Berkatilah pelayanan perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, meja bisa disiapkan.
Bapak Ibu Saudara, lihatlah perjamuan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah mengaku percaya dan telah dibaptis. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Perjamuan akan dibagikan, terimalah dan tunggu aba-aba selanjutnya sambil kita bernyanyi dari NKI 49, Nyawaku Diberikan Bagimu. Baik Bapak Ibu, kalau semua sudah dapat, mari kita berdiri. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk keampunan. Cawan anggur yang kita gunakan untuk mengucap syukur ini
mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Tubuh yang di atasnya semua dosa kita ditimpakan. Tubuh yang menderita ganti kita. Mari terimalah dengan penuh pengucapan syukur. Dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah. Kita buka anggur. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan mengingatkan kita akan darah Kristus, darah perjanjian, darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang telah ditumpahkan untuk keselamatan kita. Terimalah dengan penuh pengucapan syukur, dengan iman, dalam nama Yesus, minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa ada kesempatan kami boleh menerima roti dan anggur yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini ya Tuhan, kami juga mengikuti teladan Tuhan Yesus, bahwa Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berkatilah agar kami semua juga hidup dalam ketaatan kami, sampai kepada akhir hidup kami. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini ya Tuhan, juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami, untuk terus memberitakan kematian Kristus sampai kepada akhir zaman. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat, agar kami terus menjadi saksi Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, mereka percaya dan diselamatkan. Jikalau ada di antara kami yang lemah, yang sakit, kiranya oleh darah yang tertumpah itu, oleh bilur-bilur-Mu, kami telah disembuhkan. Kalau ada yang terikat dengan kuasa gelap, dengan pekerjaan iblis, dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan semuanya itu. Bawa mereka untuk mengalami semua yang baik daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan hari ini, kami diingatkan, kami telah ditebus, diampuni, kami hidup untuk Tuhan, hidup menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, mengucap syukur untuk karya-Mu, keselamatan yang Engkau anugerahkan. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, meja dibereskan.
Sambil kita bernyanyi dari nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, Raka bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan hari ini. Kita hari ini telah memberontak kepada Allah, sehingga kita semua telah mati secara rohani, secara jasmani, dan mati selama-lamanya. Tapi karena kasih dan karunia Allah, Yesus datang memberikan dirinya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Tuhan memberkati hamba-Nya dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 193. Nyanyian kemenangan iman nomor 193. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tiada jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib antara ku terus, salib antara ku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antara ku terus, darah Tuhanku bukalah jalan terang, ku tahu itu kau kekal. Terus ke negeri yang tidak lagi perang, katanya ilham. Salib antara ku terus, salib antara ku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antara ku terus, jalan yang pernah lewat lagi pernah, tak mau aku turutlah. Jalannya salib aman dan teduh, darahnya Yesus lindunglah. Salib antara ku terus, salib antara ku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antara ku terus, marilah lekat jiwa yang tersesat, dengar suara Tuhanmu. Kau dipanggilnya, jalanlah dekat ke salib, terus ke rumahmu. Salib
salib antara kutru, salib antara kutru, masuk surga terang rumah yang senang. Salib antara kutru, salib antara kutru, salib antara kutru, masuk surga terang rumah yang senang. Salib antara Bapa, kami berdoa dan menyerahkan semua yang sudah ada di depan kami, persembahan-persembahan yang ada di kotak-kotak yang ada di depan kami, begitu juga dengan kantong-kantong kolekte yang ada. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Engkau melihat keberadaan mereka. Engkau tahu kekurangan dan kelebihan mereka. Berkatilah itu semua seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Pekerjaan mereka yang mereka kerjakan untuk keluarga mereka. Tuhan tahu pemberian-pemberian mereka, baik yang mempunyai pemberian yang tetap karena mempunyai pekerjaan yang tetap, maupun yang tidak mempunyai pemberian yang tidak tetap. Mereka ini hanya berjualan, ojek dan lain-lain yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Tuhan memberkati mereka semua. Karena mereka datang mempersembahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau lihat akan segala usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga lewat berkat-berkat yang mereka terima, nama Tuhan yang akan dipuji dan diagungkan. Karena Engkau begitu indah, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu bahwa mereka menyerahkan kepada pemilik berkat itu. Dan mereka tahu bahwa Tuhan tahu akan isi hati mereka. Kami tahu bahwa Engkau selalu melihat hati kami, bukan melihat nilai pemberian kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati umat-Mu terus menerus dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk mereka yang mengelola keuangan ini. Tuhan kasih hikmat, akal budi, marifat buat mereka. Tuhan berikan pengetahuan untuk mengolah dengan baik dan benar, supaya lewat ini semua pekerjaan-Mu akan berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang akan dipuji dan dimuliakan. Karena melihat hasil-hasil kerja dari umat-Mu di tempat ini, berarti Tuhan memberkati umat-Mu ini dengan limpahnya. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sudah menjalankan kolekte. Tuhan memberkati mereka, segala pergumulan pribadi mereka, segala pergumulan keluarga mereka, apapun yang mereka naikkan kepadamu, memohon kepadamu. Engkau Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Engkau memberkati mereka semua, sehingga semua yang mereka butuhkan Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang sedang berada di bangku pendidikan, anak-anak mereka yang masih kecil, suami-suami mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau yang melihat semuanya dan Engkau akan memberkati mereka semua sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan bagi kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Segala puji, syukur dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena kami boleh bersuka cita pada hari ini bahwa kematian-Mu memberikan jalan keselamatan bagi kami. Dan hidup yang baru bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Engkau memberkati kami semua dengan berlipat ganda. Sehingga minggu depan kami akan kembali dengan persembahan-persembahan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolektif. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya percaya kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita tetap mendekatkan diri dalam kekuatan Tuhan, agar program penyelamatan ini mengantarkan kita untuk menikmati karya Allah yang dahsyat itu. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 244. Kita nyanyikan bait pertama, kedua ada. Bait pertama, kedua, ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Dan sekali lagi kami akan mengundang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH untuk memimpin kita dalam doa berkat. Nyanyian kemenangan iman nomor 244. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya, darah Tuhan, dan seterusnya. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya, darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah Almasih cairan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya, darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan, kalau mau masuk selamatlah. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Jika Allah kau dihadapkan, ada kuasanya, darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya, darah Tuhan. Berilah kabar itu jangan bukti, Almasih selamatkan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Ada kuasa, ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami, dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kami manusia tidak punya pengharapan. Dan lewat semua karya keselamatan itulah kami boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Kami boleh menerima janji-janji Allah yang besar, penyertaan Tuhan yang sempurna,
kami dimeteraikan dengan Roh Kudus, kami dituntun dengan firman Allah, kebenaran Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiranmu, lawatanmu bagi kami lewat ibadah hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati kami semua yang sudah melayani, dan di mana saja umat-Mu bersekutu kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pribadi, keluarga, jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hari Minggu kami akan kembali, kami boleh memperingati hari kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa Engkau menang, Engkau hidup, dan Engkau telah mengalahkan musuh kami yang terbesar, kematian. Terima kasih, biarlah kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa, firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terpuji namamu ya Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.